Nah, jadi Anda harus bisa mengelompokkan. Jadi asam amino ini termasuk dalam kelompok yang apa. Sebelumnya kan sudah presentasikan dulu waktu itu ada yang membahas kelas yang di G4 kelas A, B, C atau A, B atau C ya? Yang kuliah di G4. Sepertinya selain kelas A deh, Bu. Soalnya kelas A di G3. Oke. Ya, selain kelas A deh. Itu, jadi ada 2 kelompok asam amino, itu kalian pelajari jenisnya, kelompok asam amino A dan kelompok asam amino B itu nanti kalian cari tahu. Jadi yang membentuk asetil koenzim A itu kelompok asam amino yang mana. Anda semua juga harus, mengetahui pengertian dari masing-masing kelompok asam amino tersebut. Apakah dia misalnya si asam amino A membentuk asetil koenzim A, si kelompok asam amino B membentuk apa, hasil produknya apa, gitu ya. Kemudian yang nomor 3 menggambarkan reaksi perubahan alfa ketoglutarat menjadi L-glutamat. Itu ada di buku yang saya upload di Fiklas ya, Anda tinggal mencari, gambarnya yang lebih lengkap di sana ada. Kemudian yang nomor 4, reaksi keseluruhan atau overall reaction dari siklus urea juga ada juga di buku yang saya upload di Fiklas. Anda diharapkan membaca yang bagian siklus urea kalau nggak salah. Kemudian yang nomor 5 untuk, kotak kosong pada gambar siklus ureanya ini. Untuk gambar siklus ureanya ini, saya akan memberikan soal berupa gambar ini, namun untuk kotak kosongnya belum tentu yang saya berikan yang kotak kosong seperti LKM. Jadi diharapkan Anda, mengingat, jadi bagian-bagian yang ada di siklus urea ini apa-apa saja. Udah gitu aja. Ada yang mau ditanyakan? Untuk ujian besok dimulai pukul 9.30. Tapi sebelum 9.30 diharapkan Anda semua sudah ada di, kampus. Kemudian untuk kelas A itu di G1, kelas B itu di G3, kemudian kelas C itu di G2, gitu ya. Baik, Ibu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Mohon maaf Ibu, izin bertanya. Terkait tempat pengumpulan LKM, ini belum ada Ibu. Oh, nanti, paling lambat mengumpul LKM-nya besok aja. Jadi nanti malam baru saya buatkan link-nya ya. Baik Ibu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Jadi saya Ibu izin bertanya. Iya. Izin bertanya Ibu, untuk yang nomor 4 itu jawabannya reaksi keseluruhannya itu dalam bentuk misalkan 2NH3 plus CO2 plus itu, seperti itu, atau dia dalam bentuk siklus ya Ibu? Oh, dalam bentuk bukan siklus. Jadi misalnya, CO3 plus H2O hasilnya apa gitu, dalam bentuk kayak gitu. Seperti yang dikatakan pertama tadi. Baik Ibu, terima kasih. Oke. Ada yang mau ditanyakan lagi? Izin bertanya Ibu. Ya. Untuk soal yang nomor 2 itu, jadi kita hanya menyebutkan dia termasuk kelompok asam amino apa gitu ya, Bu? Enggak, jadi Anda harus tahu itu kelompok asam amino apa, kemudian Anda harus tahu juga pengertian dari masing-masing kelompoknya itu, silakan dipelajari.
Jadi kan pengelompokannya kan kalau udah masuk dalam kelompok kan nggak cuma satu kelompok berarti kan. Jadi Anda harus mempelajari ada berapa kelompok sih, kemudian pengertian masing-masing kelompoknya gimana sih, produk-produknya gitu dipelajari. Baik, Ibu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Untuk siklusnya ini diingat ya, saya tidak memberikan kotak kosong yang sama. Jadi diharapkan Anda ingat nih letak-letaknya di mana-mana saja. Dan juga kan kalau untuk kotak siklusnya ini kan hanya satu di satu soal, jadi nggak di banyak soal. Ada yang mau ditanyakan lagi? Hanya 5 soal kok. Maaf Ibu, izin tanya untuk nomor 3. Untuk perubahan alfa ketoglutarat ke L-glutamat itu dia berdasarkan reaksinya dia tuh harus ke plus NH4 positif atau kayak memakai PLP, Ibu? Kalau sesuai dengan yang dibaca nanti di buku Lehninger-nya ya, yang ada di di Vkelas yang saya upload, itu nanti akan ada kok apakah dia akan ke NH4 plusnya atau dia lewat jalur PLP-nya itu, menggunakan PLP-nya itu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Ibu, nomor 1 bagaimana ya, Bu? Gimana? Soalnya, Bu. Kan ini ada beberapa poin kan tadi yang saya sampaikan. Kalau misalnya nih siklus urea itu kan berperan dalam proses metabolisme. Nah, gimana kalau siklus urea itu gimana perannya dalam detoksifikasi amoniak? Terus kemudian misalnya salah satu enzimnya terganggu, apa dampaknya gitu. Itu kan nanti bisa. Jadi nomor 1 ini soal analisis nanti yang keluar. Kemudian nomor 2 sampai dengan nomor 5 itu mungkin soalnya lebih singkat gitu ya. Seperti ini contohnya. Nggak akan jauh beda gitu, enggak kok. Ada yang mau ditanyakan lagi? Oke, kalau tidak ada yang mau tanyakan, nanti silakan dibaca lebih jelasnya di buku Lehninger ya, karena saya panduannya di sana. Boleh silakan didiskusikan dengan teman-temannya juga, jawaban yang lebih tepatnya bagaimana. Kemudian untuk besok waktunya 90 menit. Gitu. Ada yang ingin bertanya lagi? Oke, kalau tidak ada yang mau ditanyakan lagi, mungkin saya sudahi untuk kelasnya hari ini ya. Selamat good luck buat besok gitu. Selamat sore. Selamat sore. Selamat sore, Terima kasih. Selamat sore, Ibu.